Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Said. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsionalisme. Psikologi fungsionalisme adalah psikologi operasi mental yang berlawanan dengan psikologi strukturalisme yang menekankan pada elemen mental. Tugas dari fungsionalisme yaitu menemukan bagaimana proses mental bekerja, apa yang diselesaikan, dan dalam kondisi apa hal itu terjadi. Charles Darwin. Biografi Charles Darwin. Charles Darwin merupakan naturalis dan biologis asal Inggris yang lahir pada tanggal 12 Februari 1909. Ayahnya bernama Robert Darwin, ibunya bernama Sarah Darwin. Kedua kakek Darwin merupakan tokoh penting di Inggris, yaitu Joshua Wedgwood yang merupakan nasionalis dan juru kampanye anti perbudakan, dan Erasmus Darwin merupakan dokter yang menulis buku berjudul Zoonomia yang sangat kontroversial. Charles Darwin dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia menguatkan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari bentuk waktu. Teori evolusi Darwin. Pada manusia berinteraksi lingkungannya, ia harus beradaptasi. Beradaptasi inilah yang menyebabkan jadinya seleksi alam, baik dalam arti kelompok spesies unggul atau Darwin maupun dalam arti karakteristik spesies bertahan, misalnya Autotubo atau Spencer. Proses adaptasi itu spesifik, hanya berlaku untuk lingkungan tertentu. Suatu kelompok spesies well adapted dalam satu lingkungan bisa jadi dapat beradaptasi dengan lingkungan lain. Sebagai seorang dualis yang berusia pada penyesaman badi, Darwin mengaplikasikan juga pandangannya ini kepada perkembangan keseimbangan makhluk hidup. Kalau mau dipanah sukses dalam adaptasi dengan lingkungannya, mereka memiliki fisik mental paling tinggi. Dan hanyalah manusia. Pentingnya adaptasi ini menyebabkan alat fungsionalisme sering dipandang sebagai psikologi adaptation. Karya-karya dari Charles Darwin. Yang pertama, The Voyage of the Beagle. Yang kedua, El Origen de las Especies El Manga. Yang ketiga, The Autobiography of Charles Darwin. Yang keempat, The Expression of the Emotion in Man Animals. Berikut sumber-sumbernya. Sekian, terima kasih. Ada William James. Latar belakangnya, ia lahir 1 November 1842 di New York. Studinya yang utama dalam psikologi yang dituliskan dalam bukunya Principle of Psychology itu menjadi salah satu dasar yang digunakan oleh psikologi modern. Lalu ia juga yang mendirikan aliran fungsionalisme dan juga mendukung teori tentang emosi. Pemikirannya mengenai emosi, ia berusaha menjelaskan hubungan antara perubahan fisiologis dengan keadaan emosional. Menurutnya, emosi adalah hasil persepsi seorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon. Sebagai contohnya, kita lari karena ketakutan, bukan lari yang menyebabkan takut. Berikut ada kata-kata dari Dewey dan berikut sumber saya. Sekian penjelasan saya tentang John Dewey. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Saya Abdul Aziz, NIM saya 06035210055. Sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu John Dewey. Latar belakang dari Dewey adalah ia lahir di Amerika pada 20 Oktober 1859, lalu berhasil lulus dengan gelar sarjana pada 1879 di University of Vermont, dan melanjutkan gelar dokter di University of Hopkins. Kemudian Dewey terjun ke dunia filsafat dan psikologi di Universitas Chicago. Lalu ia tertarik dengan eksperimental dan memasuki dunia psikologi anak. Kemudian ada pemikiran dari Dewey. Yang pertama, pemikiran John Dewey banyak dipengaruhi oleh teori evaluasi Charles Darwin yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu proses dimulai dari tingkatan terendah dan berkembang maju dan meningkat. Hidup tidak statis melainkan bersifat dinamis. Yang kedua, menurut Dewey, anak harusnya tidak belajar akademis saja, tetapi belajar cara bertahan dan bertarung di dunia luar. Yang ketiga, anak harusnya disamaratakan, tidak ada yang dibedakan baik perempuan maupun laki-laki. Yang terakhir, semua anak pantas mendapatkan pembelajaran sesuai kemampuan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfa Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi fungsionalisme, yaitu James McKinsey. James McKinsey lahir pada 25 Mei 1860 di Eastern Pennsylvania, Amerika Serikat, dan meninggal pada 20 Januari 1944 di Lancaster, Pennsylvania pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang menggunakan metode objektif eksperimental, pengujian mental, dan penerapan psikologi untuk bidang pendidikan, bisnis, industri, dan iklan, sebagaimana berorientasi pada psikol Amerika Serikat.
James McIntyre adalah anak tertua dari keluarga kaya di Pennsylvania. Ayahnya, William, adalah seorang pendeta Presbyterian yang kemudian menjadi Presiden Lafayette College. Pamannya adalah Alexander Gilmore Cattell, yaitu seorang senator Amerika Serikat untuk New Jersey. Cattell menghadiri Lafayette College mulai dari usia 16 tahun, di mana dia belajar sastra Inggris, dan kemudian ia lulus dengan gelar MA. Setelah mengunjungi Jerman pasca sarjana, Cattell bertemu Wilhelm Wundt dan mengembangkan minat dalam psikologi. Setelah tugas singkat belajar di Universitas Johns Hopkins, Cattell kembali ke Jerman untuk melayani sebagai asisten Wundt. Cattell kemudian menerbitkan disertasi psikologi pertama oleh seorang Amerikan, James McIntyre. Cattell adalah seorang psikolog Amerika yang mempertemukan psikologi eksperimental yang baru didirikan dengan gerakan tes yang lebih baru. Dalam artikelnya, Cattell memaparkan tes-tes yang diselenggarakannya secara individu, yaitu meliputi ukuran-ukuran kekuatan otot, kecepatan gerak, dan yang lainnya. Tes dalam rangkaian Cattell dimaksudkan untuk mengukur inteligensi yang syarat dengan ukuran aspek sensori motori atau indera gerak dan fisiologis. Studi untuk menguji validitas rangkaian tes Cattell dengan menggunakan nilai sekolah sebagai kriterianya ternyata tidak menunjukkan validitas yang memuaskan. Baru setelah diadakan modifikasi-modifikasi terhadap isinya, tes tersebut dapat dijadikan bagian dari penelitian dan pengukuran inteligensi biologis. Kontribusi Cattell dalam psikologi. Penggunaan metode statistik dan kuantifikasi data Cattell membantu dalam pengembangan psikologi Amerika sebagai ilmu eksperimental. Dia adalah salah satu psikolog pertama di Amerika yang menekankan pentingnya kuantifikasi, peringkat, dan peringkat. Inilah beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT ini. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanta Ranisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi funksionalisme yaitu Hugo Münsterberg. Biografi Hugo Münsterberg. Hugo Münsterberg lahir pada 1 Juni 1963 di Polandia, meninggal pada 16 Desember 19 di Amerika. Dia menempuh pendidikan di Universitas Ruprecht Karl Heidelberg, Universitas Leipzig. Hugo Münsterberg adalah seorang psikolog Jerman Amerika. Dia salah satu pelopor dalam psikologi terapan, memperluas penelitian dan teorinya ke industri, organisasi, hukum, medis, klinis, pendidikan, bisnis. Münsterberg menghadapi konflik besar dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Teori Hugo Münsterberg. Teori Hugo Münsterberg dijelaskan dalam teori manajemen, yaitu yang pertama, menempatkan seorang sesuai dengan passion. Yang kedua, menciptakan pekerjaan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan pengaruh positif pada karyawan. Karya-karya dari Hugo Münsterberg. Yang pertama, The Photoplay. Yang kedua, psikoterapi. Yang ketiga, psikologi and industrial efficiency. Yang keempat, The Eternal Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Dervanisa dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan tokoh dari psikologi fungsionalisme yaitu Robert S. Woodworth. Robert Session Woodworth lahir pada 17 Oktober 1869 di Belchertown, Massachusetts, Amerika Serikat dan meninggal pada 4 Juli 1962. Dia adalah seorang psikolog akademis Amerika berpengaruh pertama pada abad ke-20. Ia merupakan lulusan dari Harvard and Columbia University. Dia dikenal karena memperkenalkan Stimulus Orgasm Response atau SOR, yaitu rumus perilaku. Selanjutnya ada pemikiran Robert. Woodworth berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari rangsangan lingkungan, tetapi demikian juga komposisi organisme dan kesadarannya sendiri. Untuk psikolog ini, perlu mengembangkan psikologi setengah jalan yang dapat diadaptasi atau digeneralisasi untuk kepentingan semua kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Woodworth mempertimbangkan hal itu baik pikiran maupun kesadaran adalah objek penelitian yang sah dalam psikologi ilmiah.
Yang terakhir, ini merupakan saran penting untuk pengembangan psikologi saat itu, yaitu antara perdebatan antara mempelajari perilaku yang dapat diamati atau proses mental internal. Dari sini, ia mengembangkan dua konstruksi penting untuk psikologi, yaitu metafora interaksionis dari dinamika untuk merujuk pada peran menentukan dari alam dan lingkungan, dan model penjelas dari yang terakhir dengan rumus Stimulus Organism Response atau SOR. Selanjutnya adalah karya unggulan Robert. Beberapa karyanya yang paling dikenal adalah Elemen Psikologi Fisiologis 191 dan Dinamik Psikologi 1918, di mana menganalisis perilaku dan hubungannya dengan proses fisiologis serta hubungan ini dengan metode introspektif. Buku ini juga representatif psikologi, studi tentang kehidupan mental tahun 1921, di mana ia berpendapat bahwa baik warisan dan lingkungan adalah faktor penentu perilaku manusia, di mana ia mengembangkan rumus SOR. Karya ini menjadi salah satu teks referensi psikologi abad ke-20 dan salah satu tulisan pengantar paling berpengaruh dalam profesionalisasi disiplin ini. Sekian penjelasan saya mengenai Robert Wordsworth. Maaf jika ada kesalahan kata dan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akhil Said. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme. Selanjutnya yaitu biografi Harvey Carr, psikolog Amerika, lahir pada tanggal 30 April tahun 1873 dan meninggal pada tanggal 27 Juni 1954. Ia belajar di University of Chicago, di mana ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1905 dan di mana kemudian associate professor menjadi direktur departemen. Lalu yaitu pemikiran Harvey Carr. Sebagai perwakilan dari fungsionalisme, Harvey Carr berpikir bahwa ini adalah kelanjutan dan modifikasi dari asosianisme dan adaptasi dengan lingkungan adalah ide utamanya. Saya berpikir bahwa proses adaptif adalah respon organisme dalam situasi sensorik yang memicu respon. Tanggapan ini adalah yang memenuhi tuntutan yang kita situasi ini. Proses ini melengkapi tindakan adaptasi. Harvey Carr memiliki ide-ide yang kesinambungan dengan Edward S. Robinson. Persepsi ruang juga tertarik tentang yang menulis buku yang sangat berguna. Selanjutnya yang terakhir yaitu perjalanan Harvey Carr. Harvey Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pasca sarjana di University of Chicago untuk belajar psikologi eksperimental. Harvey Carr mulai bekerja sama dengan Dewey, Angel, dan Watson, dan dia berteman baik dengan dua yang terakhir. Ketika dia pertama kali melihat lab, dia dikejutkan oleh bangunan kecil yang sangat usang dan hancur berantakan. Harvey Carr menganggapnya tidak layak untuk tempat tinggal manusia. Terlepas dari itu, Harvey Carr bekerja sama dengan Watson di lab dan memulai pekerjaannya dalam persepsi ruang, persepsi penalaran spasial, navigasi labirin, dan koneksi hewan tetap menjadi minat utama Carr. Selama bertahun-tahun yang akan datang, pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya. Tokoh yang kedua adalah James Rowland Angel. Ia lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 8 Mei 1921 dan meninggal pada tanggal 4 Maret 1949 pada usianya yang ke-79 tahun. Angel adalah lulusan dari Universitas Michigan. Sejak tahun 1906, Angel menjadi presiden dari American Psychological Association. Berikutnya adalah perjalanan dari James Rowland Angel. Pada tahun 1895, Angel ditawari posisi di University of Chicago oleh John Dewey yang telah pindah dari Michigan tahun sebelumnya. Hampir segera ia ikut menulis sebuah artikel dengan rekannya di Chicago, Addison Wimore, yang secara bersamaan menyelesaikan perselisihan buruk antara psikolog Cornell Edward Bradford Titchener dan psikolog Princeton James Mark Baldwin, serta meletakkan dasar bagi sekolah fungsionalisme. Selanjutnya, pandangan terhadap fungsionalisme dari James Rowland Angel. Yang pertama, fungsionalisme adalah psikologi tenang, aktivitas bekerjanya jiwa atau mental.
sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, fungsionalisme adalah kegunaan-kegunaan dasar dari kesadaran di mana jiwa merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan organisme psikologi. Yang ketiga, psikologi fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Ia mempelajari pula hal-hal di luar kesadaran, misalnya kebiasaan dan setengah sadar. Baik, sekian penjelasan saya tentang psikologi